Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang awal mula agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha adalah dua agama yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar di Indonesia. Bagaimana agama-agama ini masuk ke Indonesia? Apa saja teori-teori yang ada? Dan bagaimana perkembangan dan akulturasi agama Hindu-Buddha di Indonesia? Mari kita simak bersama. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 2 Masehi, sedangkan agama Hindu masuk ke Indonesia pada abad 3 atau abad 4 Masehi. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia terjadi bersamaan dengan aktivitas perdagangan melalui dua jalur. Kedua jalur tersebut yaitu melalui jalur darat dan jalur laut. Jalur darat adalah jalur yang melalui daratan Asia, mulai dari India, Cina, hingga ke Semenanjung Malaka. Jalur ini biasanya digunakan oleh para pedagang, utusan, dan misionaris agama. Jalur laut adalah jalur yang melalui perairan Asia, mulai dari Teluk Benggala, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, hingga ke Samudra Hindia. Jalur ini biasanya digunakan oleh para pelaut, pedagang, dan penjelajah. Melalui kedua jalur ini, agama Hindu-Buddha menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Agama Hindu-Buddha kemudian diterima oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya beragama animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai alam. Agama Hindu-Buddha memberikan pembaruan besar bagi masyarakat Nusantara, seperti adanya konsep Tuhan Yang Maha Esa, kitab suci, ajaran moral, ritual ibadah, sistem kasta, seni dan arsitektur, bahasa dan sastra, serta pemerintahan dan hukum. Agama Hindu-Buddha juga tidak menghapus kepercayaan lama, melainkan mengakomodasi dan menyesuaikan dengan kebudayaan lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan yang kaya dan unik. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan sejumlah teori. Berikut adalah teori-teori yang ada. Teori pertama adalah teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para Brahmana atau pendeta, yang datang dari India untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Para Brahmana ini kemudian menjadi penasihat raja-raja Nusantara dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Teori kedua adalah teori Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para ksatria atau prajurit, yang datang dari India untuk menjajah atau berdagang di Nusantara. Para ksatria ini kemudian menjadi raja-raja Nusantara dan membawa serta ajaran agama mereka. Teori ketiga adalah teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para Waisya atau pedagang yang datang dari India untuk berdagang di Nusantara. Para Waisya ini kemudian menikah dengan wanita lokal dan membentuk komunitas dagang yang beragama Hindu-Buddha. Teori keempat adalah teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para pelaut atau penjelajah Nusantara, yang pergi ke India untuk belajar agama dan budaya. Para pelaut ini kemudian kembali ke Nusantara dan menyebarkan ajaran agama yang mereka pelajari. Dan teori yang terakhir, teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para Sudra atau rakyat jelata, yang datang dari India sebagai buruh, budak, atau pengungsi.
Para sudra ini kemudian bercampur dengan masyarakat lokal dan membawa serta ajaran agama mereka. Agama Hindu-Buddha berkembang pesat di Indonesia sejak abad ke-4 hingga abad ke-15. Pada masa ini, muncul berbagai kerajaan besar yang beragama Hindu-Buddha, seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Singhasari, Majapahit, Bali, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan ini membangun berbagai candi, prasasti, relief, patung, dan monumen yang menjadi saksi sejarah agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha juga mengalami akulturasi dengan kebudayaan lokal, sehingga menciptakan keunikan tersendiri. Misalnya, agama Hindu di Indonesia memiliki perbedaan dengan agama Hindu di India, seperti adanya pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewi Durga, serta adanya pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Buddha di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan agama Buddha di India, seperti adanya aliran Mahayana dan Tantrayana, serta adanya pengaruh kepercayaan lokal dan agama Hindu. Agama Hindu-Buddha di Indonesia mengalami kemunduran sejak abad ke-16, ketika agama Islam mulai masuk dan menyebar di Nusantara. Banyak kerajaan Hindu-Buddha yang runtuh atau beralih ke agama Islam, seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan lain-lain. Agama Hindu-Buddha hanya bertahan di beberapa wilayah, seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun demikian, agama Hindu-Buddha tetap memiliki pengaruh yang besar bagi kebudayaan Indonesia. Banyak aspek kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, seperti bahasa, sastra, seni, arsitektur, pakaian, makanan, musik, tari, upacara, dan lain-lain. Agama Hindu-Buddha juga tetap dihormati dan diakui sebagai bagian dari keberagaman agama di Indonesia. Demikianlah video kali ini tentang awal mula agama Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah agama. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.